Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini untuk menyimak presentasi penilaian kinerja kepala sekolah yang diobservasi oleh pengawas bina. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjut pada acara berikutnya, yaitu penyampaian presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Cisero yang saya hormati, Bapak pengawas bina yang saya hormati, puji dan syukur adalah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan observasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam semoga dilimpah curahkan pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumul akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait kegiatan penilaian kinerja ini di SD Negeri Cisero, indikator yang muncul dalam PMM tersebut adalah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah, indikator ini salah satu dari 8 pilihan indikator kinerja kepala sekolah. Di antaranya, 1, memandu perencanaan pembelajaran, yang kedua, komunikasi visi dan misi satuan pendidikan, yang ketiga, presentasi program sekolah, yang keempat, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, yang kelima, aktivasi kegiatan komunitas belajar, yang keenam, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, yang ketujuh, menceritakan praktik baik kepemimpinan, dan yang terakhir, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, indikator yang muncul ini berdasarkan rekomendasi dari rapot pendidikan yang terakhir di tahun 2024 ini. Berarti SD Cisero ini harus bertumpu atau lebih fokus terhadap peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu ke materi tersebut. Target perilaku yang ditawarkan dari indikator tersebut adalah yang pertama, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Kemudian yang kedua, kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Dan yang ketiganya, kepala sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Nah, dari ketiga target tersebut bisa memilih ketiga-tiganya, bisa memilih 2 dari antara 3 tersebut, dan minimal memilih 1 target perilaku. Dan akhirnya berdasarkan diskusi dengan atasan untuk tahun ini, di semester ini, saya mengambil fokus perilaku
Yang kedua yaitu kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Mudah-mudahan di tahun berikutnya, semester berikutnya kita bisa meningkatkan lagi dari fokus perilaku ini. Mudah-mudahan ketiganya bisa kita laksanakan. Kemudian untuk mencapai fokus perilaku tersebut, maka ada beberapa perilaku yang dianjurkan. Yang pertama, memastikan lingkungan observasi nyaman dan mendukung, meminimalisir gangguan untuk pengamatan yang efektif. Nah, alhamdulillah diawali dengan pelaksanaan observasi di kelas 6 kemarin sudah dilaksanakan pada tanggal 18 Maret ya. Pengkondisian lingkungan kelasnya sudah sedemikian rupa, pelaksanaannya senyaman mungkin baik bagi siswa maupun bagi guru yang melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, mencatat perilaku kunci yang relevan dengan kriteria observasi kinerja. Nah, ketika diobservasi, semua guru yang melaksanakan pembelajaran di kelas tentu ada catatan-catatan tersendiri, dan juga itu berdasarkan rambu-rambu yang tertera di dalam lembar observasi yang sudah tersedia di platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang ketiga, perilaku yang dianjurkannya menetapkan rating observasi kinerja yang realistis berdasarkan bukti-bukti yang tercatat. Nah, berdasarkan catatan tadi, kemudian dilanjutkan kegiatan tindak lanjut dan hasil refleksi, akhirnya ditetapkan rating observasinya. Nah, ini tampilan jadwal pelaksanaan observasi yang telah dilaksanakan di SDN Cicerok. Apakah dapat terlihat Bapak Ibu? Ya, yang pertama itu Ibu Nur Hayati, statusnya sebagai PNS, pelaksanaan observasinya di hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Yang kedua, Ibu Ayu Pariani, status masih guru honorer pada tanggal 19 Maret 2024. Kemudian yang ketiga, Ibu Ayu Nuriani, sama masih status guru honorer pada tanggal 20 Maret 2024. Dan yang terakhir yang melaksanakan observasi ini adalah Ibu Ayu Rizky Violeta pada tanggal 23 Maret 2024. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, sebetulnya kewajiban untuk pelaksanaan observasi ini ditujukan bagi guru ASN ya, baik PNS maupun P3K. Namun apabila sekolah mengambil kebijakan untuk melibatkan guru honorer, itu ada semacam apresiasi tersendiri, nanti akan tercatat, terbaca oleh Kemendikbud di PMM-nya. Kemudian mudah-mudahan juga bisa meningkatkan prestasi kinerja di sekolah kita. Nah, alhamdulillah meskipun di sekolah kita guru ASN-nya hanya 1, nah untuk semester ini didukung oleh rekannya yang lain 3 orang guru honorer. Kemudian pelaksanaan tersebut diawali oleh persiapan observasinya atau pra-observasi. Nah, pada penyusunan perangkat pembelajarannya itu
berdasarkan dimensi rapot pendidikan juga ya. Jadi segala sesuatunya berdasarkan data dari rapot pendidikan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu sekarang ada berbasis data, perencanaan berbasis data. Nah, yang muncul di platform Merdekanya itu ada 4 ketika itu. Yang dipilih 2 orang memilih manajemen kelas, kemudian yang 2 orang lagi memilih indikator metode pembelajaran. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini dokumentasi pelaksanaan observasi guru yang pertama, yaitu Ibu Nur Hayati di kelas 6 dengan materi pembelajaran IPA. Kemudian ini dokumentasi Ibu Aifariani mengajar di kelas 4 mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang ketiganya pelaksanaan observasi di kelas 2 mata pelajaran PAI oleh Ibu Airisti Violita. Kemudian yang terakhir pelaksanaan observasi oleh Ibu Ai Nuriani SPD di kelas 1 mata pelajaran matematika. Nah, berdasarkan hasil pelaksanaan observasi keempat guru tersebut, secara umum setelah mengamati dan mencatat temuan-temuan dari pelaksanaan, alhamdulillah pencapaian untuk penilaian memenuhi syarat yang diminta dari platform tersebut sudah mencukupi ya. Hanya ada beberapa kendala-kendala teknis di lapangan, dan hal tersebut secara umum masih dalam kendali individunya kita sebagai guru ya. Kemudian hasil refleksi dan tindak lanjutnya juga para guru di SDN Cicero telah mencatat beberapa temuannya. Jadi selain saya sebagai observer, juga yang bersangkutan masing-masing sama mencatat apa yang menjadi kelemahan kekurangannya, supaya nanti di kemudian hari pelaksanaan KBM di kelas itu bisa lebih baik lagi. Kemudian berdasarkan pelaksanaan observasi tersebut, akhirnya kita menginjak pada kesimpulan dan rencana ya. Yang pertama yang berkaitan dengan refleksi kritis, di mana pada tahapan ini guru melakukan refleksi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi pelajaran berharga yang dapat diterapkan di kemudian hari. Jadi dengan adanya pelaksanaan observasi semacam ini, ternyata kita bisa mengambil hikmah. Salah satunya bisa mengetahui kelemahan kita itu dalam mengajar terhadap peserta didik apa saja ya. Dan bisa merencanakan ke depannya akan seperti apa, misalnya proses pembelajaran yang berdiferensiasinya akan seperti apa, kemudian pembelajaran yang berpihak pada peserta didik itu seperti apa ya, kemudian pembelajaran yang secara kontekstual juga itu seperti apa. Yang kedua, perencanaan strategis, di mana dalam menyusun rencana aksi yang lebih baik dan inovatif untuk perbaikan selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga, berbagi praktik baik. Nah, diharapkan setelah pelaksanaan kinerja ini ya, yang sudah didokumentasikan tersebut bisa disebarluaskan untuk menginspirasi minimal dengan rekan
sejawat ya. Jadi bisa saja kita agendakan, apalagi sekarang kita sudah punya komunitas belajar ya, komunitas belajar SDN Ciserok. Alhamdulillah semua guru di sekolah kita sudah mengikuti kombel tersebut. Nah, tidak ada salahnya kita coba nanti diisi dalam komunitas belajar itu dengan berbagi praktik baik dari hasil temuan dalam pelaksanaan observasi tersebut. Misal dari Ibu guru kelas 4, Ibu Aipa, temuan selama saya belajar mengajar kemarin, misalnya anak kurang fokus, tidak bisa mengikuti pembelajaran dalam jangka waktu sudah lewat dari 30 menit misalnya. Apa saja strategi yang bisa diterapkan untuk supaya siswa tersebut lebih fokus. Nah, itu bisa disampaikan dalam komunitas belajar tersebut. Misalnya dengan melaksanakan ice breaking, atau dalam pembelajarannya juga menggunakan benda-benda kontekstual yang ada di sekitar peserta didik dan sebagainya. Nah, kegiatan berbagi praktik baik tersebut selain berguna untuk peningkatan kemampuan kita, juga itu nanti sertifikatnya bisa kita gunakan dalam penilaian kinerja di semester berikutnya ya. Dan yang terakhir ini mengenai kolaborasi berkelanjutan. Nah, dalam hal ini guru berkolaborasi secara rutin untuk mengevaluasi kemajuan dan merencanakan langkah-langkah perbaikan selanjutnya ya. Jadi ini masih ada kaitannya dengan yang tadi. Jadi tidak hanya terputus dalam kegiatan observasi semacam ini. Jadi kedepannya kita antar semua wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian guru PJOK juga Pak Iman, kemudian tenaga administrasi, operator sekolah Pak Yusuf juga bisa mensupport dan mendukung terhadap kelangsungan kegiatan pembelajaran yang ada di SDN Ciserok. Nah, untuk sebagai bukti laporan hasil observasi yang telah kita laksanakan, nah Bapak Ibu bisa mengakses ke alamat ini ya. Jadi ke https bit.ly/observasi guru Ciserok. Silakan nanti kalau ingin melihat hasil observasi kita, salah satunya ada di sini ya, bisa diakses. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di penilaian kinerja dan observasi di semester depan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan presentasinya. Mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pembawa acara, saya tentu saja banyak kekurangan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.